Bagaimana nih mengawal supaya proses ini berlanjut, ditangani lah Ya, sampai ke pengadilan. Biarkan pengadilan menentukan siapa yang benar, tidak. siapa yang salah. Om Swastiastu, Swastiastu. Bapak Ibu umat sedharma. Kehebohan yang ditimbulkan oleh ceramah dari Ibu Desa Madi Darmawati sudah mulai agak mereda. Yang bersangkutan sudah meminta maaf. Kemudian laporan-laporan dari elemen umat Hindu juga sudah diterima ya, baik di Polda Bali maupun di Barreskrim. Jadi ini yang menyebabkan keributan yang sangat besar kemarin sudah agak mereda lah. Dalam suasana itu, saya kira saya akan berbicara dengan Ibu Arinita Sandria, SHM Home. Beliau adalah seorang pengacara. Dulu juga beliau seorang muslimah. Baru 3 tahun beliau menjadi seorang Hindu, seorang dharmika, seorang yang mengikuti jalan dharma. Dharmika itu artinya orang yang mengikuti jalan dharma, orang yang adil, orang yang bijaksana, itu artinya. Nah, dengan 3 pengalaman beliau baik di agama dan di hukum, saya kira tepat juga kita membahas kasus Desa Madi Darmawati dari aspek-aspek itu secara lebih tenang lah, lebih jernih. Saya sapa dulu Ibu Arinita. Selamat sore Bu. Sore Pak. Om Swastiastu. Swastiastu. Ya. Gini Bu ya, waktu Ibu masuk Hindu kan tidak menjelek-jelekan agama sebelumnya Bu ya. Kenapa Bu? Enggak, karena kan memang menurut saya semua agama, mungkin ada yang bilang semua agama tidak sama, ada yang bilang semua agama sama. Kalau menurut saya, seperti pisang, kalau lihat kulitnya beda-beda, tapi isinya kan sama, substansinya sama. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan hal yang tidak baik. Cuman umatnya kadang-kadang yang seringkali salah menafsirkan. Itu aja. Jadi menurut saya Islam baik, Hindu baik. Cuman kenapa saya kadang kalau gitu, kenapa harus pindah Hindu kalau Islam juga baik? Karena agama kan juga soal rasa ya. Betul. Itu aja. Pas rasanya kok udah kurang pas lagi buat saya, ya, buat saya pribadi. Betul. Kemudian saya lebih nyaman di Hindu. Ya sudah, tidak berarti agama lain jelek kan. Seperti kalau saya analoginya kayak orang nikah. Begitu kita nikah, kita pilih satu yang menurut kita terbaik. Tidak berarti orang lain jelek. Tidak berarti orang lain salah. Seperti itu. Gitu Bu ya. Lagi pula saya masuk Hindu baru 3 tahun. Saya Islam dari lahir. Gitu kan. Dan menurut saya tidak ada satupun ajaran dalam Islam yang tidak baik. Gitu. Ya lagi pula kalau Ibu misalnya mencerca agama Ibu sebelumnya kan artinya Ibu juga mencerca agama orang sendiri, tua Ibu juga kan, sama betul. saudara juga. Karena kan saya pernah baca gitu kan ya, orang agama lain tidak akan membaca kitab suci kita kan. Betul. Ya kan, tapi betul. Yang dia baca kan perilaku kita sehari-hari bagaimana, Betul. ucapan kita bagaimana, Betul. gitu kan, seperti Betul. itu. Jadi kemudian saya pernah baca juga Pak Raja Asoka ya kan bilang kan, siapa yang menghina agama orang lain, sebenarnya dia menghina agamanya sendiri kan, seperti itu. Itu Asoka itu Bu. Raja Asoka ya. Seorang Buddha itu. Hidup Buddha. pada abad ketiga sebelum Masehi lah. Itu. Memang dia ngomong gitu. Seperti banyak itu. yang bikin pilar-pilar itu dengan ucapan itu kan, inskripsinya itu kan. Seperti itu. Saya kira memang tradisi di Hindu Buddha itu seperti itulah. Makanya orang Buddha, orang Hindu jarang saling mencerca gitu. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke kasusnya Ibu Desak ini kan ya Desak yang mualaf ini. Kenapa kok dia harus menjelek-jelekan agama sebelumnya sedemikian rupa? Sampai Ibu kan membuat tanggapan juga itu. Kenapa Bu saya ya? membuat tanggapan karena saya kenapa pikir dia? saya waktu itu bukan ya, saya lihat Bu Desak
kok keliru sekali ya. Iya. Memberitakan istilahnya ya, memberitakan tentang Hindu, padahal dia dulu Hindu loh, lahir kecil besar di Bali gitu kan, dia beragama Hindu gitu kan ya, kok menceritakannya ke orang lain, ke orang Islam hal yang tidak benar tentang Hindu seperti itu. Ya itu saya pikir, terus kemudian saya membuat tanggapan karena saya lihat masyarakat Hindu Bali terutama responnya luar biasa, langsung mereka juga bikin tanggapan, bikin video yang menghujat. Saya pikir kalau saling menghujat kapan selesainya? Buat apa kita balas menghujat? Sama aja bohong. Saya pikirkan. Kemudian juga saya pikir orang Bali ini orang yang terkenal penyabar menurut saya. Mau digimana-gimanain paling ngomel-ngomel doang gitu. Tapi saya pikir ngomel-ngomel doang, gremeng di belakang. Mendingan saya bikin tanggapan, tapi karena saya juga dosen gitu kan, saya pikir saya menanggapinya seperti menanggapi orasi ilmiah aja, makalah, presentasi makalah. Jadi poin per poin yang saya nggak setuju. Nah, kebetulan semua poinnya saya nggak setuju. Gitu ya. Gitu ya. Jadi saya membuat tanggapan itu aja sih sebenarnya. Gitu, Pak. Kalau dia menjelek-jelekan mungkin dia kurang paham tentang Hindu. Mungkin dia pengen punya bargaining power yang kuat di lingkungan yang baru, mungkin seperti saya kira gitu kan. Gitu, Pak. Untuk menunjukkan bahwa dia sudah putus sama sekali. Bahkan sekarang membenci lah yang lama kan gitu ya. Padahal buat apa ya? Kan sejarah tidak bisa dihapus. Betul. Sejarah tidak bisa dihapus. Kita bisa belajar dari sejarah kan ya. Gitu. Jadi lebih baik dia menunjukkan sebagai orang Muslim yang baik yang kan. Yang toleran malah. Yang toleran, tidak perlu dengan apa sih menjelek-jelekan lah, menjadikan bahan ejekan. Iya betul, kan, agama-agama sebelumnya gitu kan ya. Kan orang tuanya, keluarganya masih banyak yang Hindu, pasti kan sebagian besar Hindu. Betul. Seperti saya, orang tua saya, keluarga saya bukan sebagian besar ya, semuanya saya aja sama anak saya yang Hindu kan. Kalau saya jelek-jelekin Islam, sama aja saya jelek-jelekan keluarga saya kan. Seperti itu. Jadi saya kira reaksinya orang Hindu Bali yang begitu keras, mungkin ini akibat medsos kali Bu ya, akibat medsos. Kemudian juga mungkin sekarang kita lagi pandemi, COVID, tekanan hidup begitu berat, orang mau ngomel sama siapa, masih COVID kan nggak mungkin. Apalagi orang Bali, ini saatnya Buta lagi jalan nih, gitu kan ya, Buta lagi jalan, kita minggir dulu kan, seperti itu mungkin ya. Nggak punya pelampiasan di mana, nah tiba-tiba ada Ibu Desak Made. Nah inilah pemicunya. Jadi habis deh dia. Alasan untuk ini kan, untuk mengeluarkan pelampiasannya seperti itu. Semua kemarahan ditujukan ke dia kan. Dan dia juga sih kan sangat mengejek begitu Bu Desa ini kan. Jadi Bu Desa itu sebetulnya satu kecamatan sama saya itu. Satu kecamatan? Iya, cuma nggak kenal sih. Kan kecamatan luas juga itu. Saya kaget juga, karena kakak tertuanya saya kenal itu. Guru saya di SMP dulu, kakak tertuanya. Udah meninggal. Saya pikir, kasihan juga ya orang tua. Kasihan keluarganya. Kakaknya kok dijelek-jelekan begitu. Iya, betul. Dan mungkin karena kurang kontrol juga sekarang, orang tuanya yang udah meninggal, yang nggak tahu masalah, ikut juga salah-salahan sama itu. Disalahkan, tidak memberikan pendidikan dan sebagainya. Itu kan kasihan banget gitu ya kalau saya. Tapi saya pikir di satu sisi kita harus berterima kasih pada Bu Desak ini. Kenapa Bu? Karena kita introspeksi. Iya betul. Tadi kan kita introspeksi. Betul. Oh kenapa sampai ada umat Hindu yang tidak paham sama sekali dengan agamanya. Bahkan hal-hal yang sangat mendasar. Betul. Gitu, ya enggak? Gitu kan. Mungkin kan zaman dulu dia bilang kalau mungkin Bu Desak ini orangnya kritis. Cuma pada saat dia banyak tanya, nggak ada keluarga yang menjelaskan. Itu kan balik lagi mulu keto gitu kan orang Bali kan. Nah itu kalau dulu misalnya ada yang bisa menjelaskan secara rinci, memuaskan pertanyaannya mungkin, ya kan? Dia tetap Hindu seperti itu. Ya memang sih ini orang tua di kampung itu tidak begitu paham mengenai filosofi agama ini lah, tatuanya begitu kan. Ada yang bilang teologinya, tapi saya lebih suka menyebut Brahmawidanya lah tatuanya itu. Karena kebanyakan praktek itu, ritual. Prakteknya aja udah. Dan juga tindakan itu lah, etikanya cukup baik dengan contoh-contoh begitu. Tetapi ilmunya nggak dikuasai. Yang penting sehingga itu. Ini yang menyebabkan ketika dia keluar, terus mungkin dia kawin sama orang Muslim kan, masuk ke sana jadi begitu keluarnya sekarang
kemarahan dia dengan agama sebelumnya. Iya. Mungkin Ya, seperti jadi mungkin kita ini Bu ya, kita bahas dulu satu-satu itu yang mana sih sebetulnya yang betul-betul menghina lah, katakan menghina, yang juga bisa masuk kategori sebagai penodaan agama dari hukum gitu Pak ya. Pertama kan dia mencerca mengenai ngaben kan, dia takut lah melihat orang ngaben kan. Ya kalau orang takut kan wajar saja kan. Cuma aku baru sekarang takutnya kan, kalau dari kecil di Bali udah sering lihat begitu kan nggak takut biasa. kan, biasa aja kan sebenarnya. Yang lain misalnya katakanlah seperti Pak Yop Ape itu Bu, Menteri Pariwisata kan, dia malah bilang upacara ngaben itu adalah upacara kematian yang paling indah di dunia katanya kan. Itu kan perasaan dia Bu. Dia sampai membuat wasiat, nanti kalau saya mati agar di aben secara Hindu di Bali. Jadi waktu beliau meninggal, ya warganya tidak melaksanakan juga wasiatnya secara penuh kan. Tetap juga diupacarai sebelumnya sebagai Kristen. Doa Kristen kan, waktu dikremasi. Nah setelah kremasi, waktu nganyut ke laut itu pakai Hindu gitu. Dua agama. Jadi sebagian lah dipakai. Ya artinya ini soal perasaan ya. Ada yang merasa takut, ada yang bilang malah paling indah gitu. Jadi ya terserah dia, mungkin memang karena keyakinan ibu desa yang baru ini kan berbeda itu kan. Ya, berbeda. Dia kan mengatakan, katanya tanya ke kakaknya itu, loh kok orang dibakar? Kakaknya bilang, kakaknya guru agama katanya. Lah itu kan seperti ini, seperti sangkar burung. Yang dibakar kan sangkarnya. Burung itu kan jiwa terbang. Ini sebenarnya analogi yang bagus kan? Iya, betul. Jadi sangkar itu kan badan kita ini. Badan kita ya sama dengan sangkar juga itu kan, bahannya materi kan. Iya. Kalau sudah ditinggal sama jiwa, burung itu kan udah nggak ada perasaan gitu kan. Ya sama dengan bambu biasa itu dibakar nggak masalah. Ya. Tapi kan di agamanya Buddha baru kan, sepertinya saya tangkap ya, itu mayat pun masih punya rasa gitu loh Pak. Sebenarnya mungkin kakek saya ya Pak ya, kakek saya itu suka cerita. Kakek saya Islam tentunya, ya kakek saya dari saya masih SMA, saya nggak ngerti maksudnya apa. Ya, kakek saya selalu bilang, sebenarnya sejenar itu benar banget. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam diri kita. Nggak ada sejenar, yang ada Tuhan. Gitu ya. Kakek saya bilang yang benar itu. Oh gitu. Cuma masalahnya sejenar analoginya ilmunya ilmu dokter nih. Dia menjelaskannya ke anak TK, SD, SMP nggak kena, kan seperti itu. Jadi buat anak TK, SD, SMP kan salah. Betul. Padahal itulah yang benar. Mungkin seperti itu juga. Ya Budesak ya kita lihat aja Budesak. Mungkin Budesak mengartikan agama secara harafiah kan ya. Padahal kan Tuhan menciptakan manusia untuk berpikir. Kita harus lihat yang tersiratnya kan ya, baca yang tersiratnya, bukan yang tersuratnya kan ya. Kayak tadi misalnya, oh mungkin benar di Islam ada ayat yang bilang, oh kalau apa hadis atau apa ya, saya juga tidak begitu paham juga dengan hadis-hadis ya. Kalau azan pintu ditutup, setan nggak bisa masuk, biar setan nggak masuk. Itu kan anak kecil banget pemikirannya. Harusnya kalau kita sudah tua gini kan kita berpikir setan nggak akan mempan, mau pintu besi 7 lapis juga ya, seperti itu. Ya kan ya harusnya kan seperti itu sama kan seperti itu. Setelah dia besar kan harusnya dia juga bisa berpikir. Kalau orang mau meninggal, udah meninggal, mau diapa-apain diem aja, nggak ngaruh kan ya Pak ya, seperti itu kan. Nah ini. Ya tapi ini Bu ya, yang pertama tuh kakek Ibu mengenai sesi di Jenar itu kan. Sama dengan Al-Halal juga kan, anak Al-Haq kan. Itu sama dengan ini ucapan agung di Upanishad itu. Aham Brahmasmi kan. Itu aku adalah Tuhan. Jadi Tuhan. Jiwa kita itu, aku itu esensinya kan sama dengan Tuhan. Karena jiwa kita merupakan pantulan atau pradibima kan. Atau amso bagian dari Tuhan. Itulah yang kekal, itu yang disebut burung sama kakaknya Ibu Desa ini kan, itu yang pergi. Tapi kan menurut Ibu Desa sekarang itu aneh buat dia, aneh buat dia, dan dia punya kepercayaan itu
mayat itu di kuburan masih merasa lega dan tidak kan? Katanya kan ditanya kalau Ya. siapa Tuhanmu, Man robuka, siapa Tuhanmu? kalau dia salah jawab, kuburannya kan dipersempit. Dipersempit. Ya. Kalau dia benar jawab, kuburannya diluaskan. Ya, Sepertinya bagi dia itu mayat itu masih punya kesadaran gitu ya. itu padahal itu daruh kan, padahal Iya. kan, nah itu dia saya pikir Iya. sama seperti Hindu di Islam juga Iya. seharusnya kan Budesak tidak mengartikan secara harafiah, apalagi Iya. sudah setingkat doktor nih, Iya. gitu kan ya, tidak berarti begitu kita di kuburan kita dibangunin dengan wujud kasar kita gini kan. Iya. Kalau kita dibangun wujud kasar, buka aja tuh kuburannya, kasar kan gitu ya. Iya. Buka aja kuburannya, udah keluar lagi deh kan, kayak gitu kan. Ya enggak, Iya. berarti kan ruh kita nih Iya, yang betul. dibangunkan kan. Betul, Gitu kan. sebetulnya gitu, Bu. Ruh kan mau gimana, kalau kata kakek saya, ruh mah mau dempetan segimana juga tidak merasa apa-apa kan. Betul. Itu seperti itu. Harusnya Iya. kan mengartikannya seperti Iya. itu, mungkin seperti itu Iya. ya harusnya. Dia secara sangat Harafiah. letterluck dia mengartikannya. Keteluk gitu. banget dia Iya. mengartikannya seperti Ya, jadi itu. kalau memang keyakinan lain dinilai dengan keyakinan kita tuh ya bentrok lah gitu bentrok, kan. mungkin bentrok, mungkin tidak, seharusnya tidak bentrok, cuman Iya. oh iya beda memang Iya. gitu kan, seperti Betul. itu aja Betul. gitu Pak ya. Oh memang beda, di Islam seperti itu, di Hindu seperti ini, kita Iya. meyakini yang gimana, Betul. seperti itu aja Iya. gitu Pak. Terus yang kedua tuh dia bilang kok itu Tuhannya banyak gitu. Ya, Gimana Bu tanggapannya Bu? ya itu juga saya juga dulu itu juga saya sering katakan ya pada saat saya dulu baca-baca buku pendidikan Pancasila Pak, Iya. gitu kan selalu dijelaskan bahwa agama Hindu adalah agama monoteis, Iya. politeis, Politeis. Tuhannya banyak, Iya. dewa-dewanya banyak, Tuhannya Iya. banyak. Nah ini mungkin kesalahan juga ya, tanda Iya. kutip ya, dari umat Hindu karena tidak pernah mau klarifikasi. Iya. Sebenarnya klarifikasi dong bukunya, Iya, ya enggak? betul, Oh Tuhan tuh dewa tuh bukan Tuhan loh. Nah Iya. seperti itu. Tapi kan tidak pernah ada klarifikasi. Jadi mungkin Iya. pemikiran orang ya seperti itu, Iya. gitu. Padahal kan Iya. tadi kan saya suka cerita, pernah dengar gitu ya orang Iya. menceritakan kepada saya juga baca ada konsep nirguna, ada Iya. konsep Saguna. saguna. Iya. Bahkan model Budesak pasti banyak sekali Pak. Saya ingat Iya. waktu saya ke Bali, saya masih Iya. muslim dengan ibu bapak saya, ibu saya sama anak saya. Yang antar saya kemana-mana itu namanya Putu. Iya. Dia jilbabnya lebar banget, ya, karena menikah dengan muslim. Iya. Begitu lewat pura, dia bilang sama saya, Tunit lihat, agama tuh beda, nggak ada agama yang sama, agama beda. Mhm. Kenapa? Lihat tuh orang Hindu nyembah patung. Ini orang Hindu Bali loh tadinya, Iya. gitu kan? Iya. Baru kan menikah kan baru berapa tahun ya, dia Iya. sudah berpikir seperti itu. Saya bilang gini, Mbak nggak tahu ya Saguna Brahma, Nirguna Brahma? Enggak, apa tuh? Dia nanya sama saya, enggak. Nah ini dia mungkin Iya. karena dia nggak paham nih Iya. konsep nirguna. Istilahnya kalau di Islam pun sama aja, ya enggak. Iya. Orang Islam juga kan kalau sholat menghadap kiblat, kan Iya. perlu buat fokus aja. Ini loh Betul, saya iya. menghadap kiblat supaya fokus. Iya. Tidak berarti Tuhan hanya ada di kiblat kan, Betul. di Ka'bah kan, Betul. seperti itu. Sama juga kan Iya. dengan kita umat Hindu kan, Iya. gitu. Ya sebenarnya kalau harus dipegang itu teks dari Rigveda yang mengatakan Ekam Sat Wipra Bahuda Bahuda Wadanti Wadanti. kan begitu. Ya, Tuhan itu satu, tapi para maharishi menyebutnya dengan berbagai banyak nama kan. Iya. Saya kira ini ya perkiraan saya kan, dalam Islam kan Allah itu juga punya banyak nama kan itu. Iya, banyak Apa banget, namanya? 99 Apa? Asmaul Husna. Usmaul Husna ya Bu ya? Asmaul Husna, Asmaul Husna kan. 99 nama Allah. Cuma bedanya kan kalau di Islam itu Asmaul Husna itu kan menunjukkan sifatnya kan, Ya, penyabar, sifatnya, penyayang, ya. ada juga yang penghukum segala macam. Ya, Kalau di Hindu itu nama, rupa itu menunjukkan fungsinya kan. ya, kurang lebih sama aja Ya, sebenarnya itu sama lah, Sama. tetapi yang ditunjukkan itu berbeda. Ya, Ya, karena memang kalau disebut Hindu memuja aja banyak dewa benar, tapi dewa-dewa ini hanyalah fungsi. nama rupa, ya nama dan bentuk dari Tuhan yang satu yang disebut Brahman itu. Ya, Ada yang Nirguna Brahman kan, Tuhan tanpa sifat dan bentuk. Ini biasanya sih untuk orang yang ikuti Jnana Yoga itu, Ya. para filsuf itu. ya, Ya Tuhan itu nggak punya bentuk kan. Tapi bagi orang banyak itu kan agak sulit. sulit. abstrak Kayak gitu kan. apa Tuhan?
bentuknya kayak apa Tuhan Iya. wujudnya. Kalau kita kan pengen nih ada bentuknya lah gitu Ya, kan. biar enak gitu melihatnya. Iya. Biar fokus sebenarnya. Ya bisa fokus kan. Ya, Ini yang disebut Saguna Brahma kan. Saguna Brahma. Guna itu sifat, sa dengan kan. Ya. Tuhan dengan sifat-sifat dan Dengan bentuk. sifat-sifatnya. Iya, betul. Ada namanya Brahma sebagai pencipta kan. Wisnu pemelihara, Siwa pelebur gitu. Iya. Jadi ya hanya nama saja untuk yang satu itu. Untuk satu. Ini Iya. yang mestinya ini dijelaskan juga oleh orang Hindu kan. Ya, betul, mungkin. Kalau seperti di filsafat agama kan yang Hindu itu disebut panteistik kan itu. Panteistik. Kalau di yang Islam kan tauhid monoteisme. Monoteis. Yang menarik Bu ya, Bung Karno sendiri mengikuti paham panteismenya Bhagavad Gita itu. Ada nanti di sini Bu. Nah, gitu, saya Pak. kutip pendapatnya itu. Ya. Saya percaya dengan Bhagavad Gita bahwa Tuhan itu bukan di sana loh, bukan sifat yang terbatas katanya. Tapi Tuhan di mana-mana, di dalam matahari, di dalam awan, di dalam angin, di dalam bumi, di dalam api, dia bilang. Iya, betul. Bahkan di dalam senyumnya gadis-gadis katanya gitu. Iya, ada Tuhan. Karena beliau kan pengagum wanita Pengagum. kan. Betul. Jadi artinya Tuhan itu dengan kekuatan mistiknya ada di dalam ciptaannya, maksudnya Ada kan dalam gitu. ciptaan. Iya, betul. Ini disebut panteistik lah, panteisme. Pan itu semua, teisme Tuhan. Iya. Jadi bukan Tuhan yang tinggalnya jauh di sana gitu. Ya, sebenarnya mungkin Islam juga gitu, Pak. Iya. Kan Tuhan mungkin orang bilang itu kontradiktif, tapi Iya. sebenarnya tadi kalau orang Islam misalnya, karena saya dulu Islam ya, Iya. itu kan lihat asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat. Iya. Ada ceritanya nih, gitu Iya, kan. oke. Kenapa Tuhan bilang gini? Ada yang bilang Tuhan itu jauh sekali di langit ketujuh. Kita Iya. bayangin jauh sekali. Iya. Padahal ada juga ayat yang menyatakan bahwa Tuhan itu dekat, lebih dekat dari ulat leher. Iya. Berarti kan di diri kita. Betul. Nah, seperti itulah. Mungkin Ya. sebenarnya kalau kita iniin ya sama-sama aja sih Pak ya, Jadi seperti kalau itu. lihat di apa namanya intinya gitu Bu ya. Ya. Saya kira itu yang dipahami oleh Siti Jenar kan, Ya. oleh Al-Halad kan. Ya. Tetapi kan dia disalahkan oleh ulama-ulama yang masih Wali itu kan. Songo. Ya, ya karena itu tadi kan mungkin agama juga saat itu tidak terlepas dari politik ya, makanya kalau Iya. agama dipolitisir jadi begitu. Saya ada yang melihat dari segi hukumnya kan Bu Iya, ya. iya betul. Ada yang betul. melihat dari esensi, dari filosofinya Iya, kan beda iya, itu. beda-beda nih, Pak. Jadi saya kira memang orang itu mesti lebih aktif menjelaskan Iya, yang ini kan Bu menjelaskan, ya. betul. Oke. Jangan kalau ada orang agama lain nanya tentang Hindu, Mhm. udah so tau deh lu, udah nggak usah deh agama, nggak usah tanya-nanya agama, Iya. urusan lu, urusan gue. Iya, tapi kan alangkah baiknya kita menjelaskan supaya tidak ada salah paham. Iya. Itu kan juga Saling bagus pengertian. bentuk toleransi kan, Betul. biar dia nggak betul, salah Betul. menilai agama Hindu, Mhm. kita juga tidak salah menilai agama orang lain. Betul. Seperti itu. Itu kelemahan juga Bu di Hindu kita ya, Ibu kan Hindu sekarang. Agama jangan diomongin lah, yang penting dipraktekkan. Nah itu. Jangan juga kita nyebut-nyebut agama lain, itu Iya. nggak boleh itu. Mm-mm. Ini kekeliruannya kan. Iya. Pertama kita memang harus tahu agama kita. Iya. Kedua kita juga harus paham juga agama tetangga Agama kita lain, kan. Kita kan iya. majemuk sekarang. Iya. Ambil yang simpel Bu ya, ambil pengetahuan agama yang simpel Iya. kan. Kalau Ibu misalnya diundang ke gereja, atau saya diundang ke gereja kan, saya pakai sepatu tetap kan. Tapi topi atau ini kok untuk kepala kan ditaruh itu. Iya. Tapi kalau saya misalnya diundang ke masjid, dulu saya sering diundang gitu ya ke musola kada acara gitu. Sepatu saya lepas kan, Iya. topi saya pakai kan, Iya. itu udah beda itu kan. Udah beda itu kan. Jadi kalau kita nggak tahu begitu bisa jadi masalah Salah, itu kan. iya. Lebih-lebih lagi yang sifatnya ilmunya lah kan, Iya, apa betul. filosofinya harus kita Filosofi. tahu lah. Iya. Jadi kita harus belajar juga Iya, betul Pak. supaya hubungan kita dengan tetangga itu jadi Jadi baik, baik juga. Pak, gitu. betul. Kayak teman saya misalkan Iya. ikut saya ke pura, dia Kristen. Iya. Ke pura gitu dia pakai kaos kaki gitu kan Iya. ya. Kaos kakinya dilepas saya bilang gitu kan ya. Dia bilang kotor kan gitu kan ya. Iya. Ya enggak apa-apa. Saya bilang gitu ya memang begitu. Saya Iya. bilang gitu. Jadi emang perlulah tahu kita. Ya dari yang simpel kalau bisa sampai yang inilah, yang filosofi yang intinya Iya, dipelajari aja itu. Iya betul. Supaya kalau ada orang kayak desa ini kita nggak terlalu kaget Nggak lah. terlalu gitu. kaget. Jadi kita bisa ini karena dia pahamnya begini sekarang ngomong begini. Gitu. Iya betul. Terus berikutnya dia ngomong reinkarnasi kan? Iya, Kita reinkarnasi. takut juga kan? Dia ya karena lain kepercayaannya kan jadi takut. Iya.
Padahal Ibu justru reinkarnasi yang Justru menarik karena, Ibu. iya, karena buat saya ya itu kan beda-beda pendapat ya, Betul. beda-beda cara berpikir. Betul. Saya pertama kali tertarik sama Hindu karena Iya. reinkarnasi. Wih, Iya. keren nih konsepnya, seperti Betul. itu ya. Iya. Karena nggak habis meninggal udah selesai di neraka apa di mana, Surga. di surga gitu kan. Tapi Selamanya gitu. selamanya gitu Iya. kan, bisa ada yang bilang selamanya, ada yang enggak gitu Iya. kan ya, macam-macam lagi ya perbedaannya pendapatnya. Tapi kan tadi kan, oh saya punya salah, saya nggak harus dihukum di neraka, disiksa nih ya Iya. kan, tapi kembali ke dunia, Diberi kesempatan lagi untuk memperbaiki itu. Iya. Tapi tadi Islam pun beda, kakek Iya. saya itu selalu Iya. bilang nggak ada surga neraka, Oh, itu gitu. cuma pikiran. Kakek saya Islam ya, Oh, gitu ya. cuma pikiran kita, kata kakek saya. Kalau kayak neraka itu kayak kita, misalnya kita aja sekarang misalnya Iya. melakukan satu kesalahan, Iya. dalam hati kecil kita kan menyesal sekali. Iya. Itulah neraka, kata kakek saya. Iya. Bayangkan nanti umur kita 80 tahun misalnya. Iya. Itu kayak film kan, Iya. diputer lagi. Betul. Kita melihat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dari awal sampai akhir. Betapa menyesalnya kita. Betul. Itulah neraka. Nah, kakek saya Iya. dari dulu prinsipnya sudah seperti Iya. itu. Itu mungkin beliau ngikutin Sufi kali Bu ya. Ya kayaknya. Kayaknya ngikut Siti Jenar itu. Sejenak Beliau kan ya. Sufi itu. Ya. Al-Halan kan Sufi yang Iya. ini juga tuh. dia gitu prinsipnya seperti itu, dan dia sangat dulu saya suka bingung dengan nenek kakek saya Iya. gitu kan ya, kalau datang dari mau pergi injak bumi dulu gitu kan ya, atau apa-apa leluhur, harus ingat sama leluhur. Nah, Oh, itu gitu seperti ya? itu. Hmm. Ada hari-hari tertentu bikin kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis gitu ya, untuk para leluhur nih. Jadi leluhur. angkat leluhur juga masih Bu ya. Masih itu kakek saya, sampai Ah, kakek masih seperti itu betul. tuh, gitu. Saya pikir injak bumi segala nih, gitu. Kalau sekarang saya juga diajarin teman-teman injak bumi nih, saya bilang gitu ya. Iya. Ternyata dalam itu Bu ya. Iya, pemahamannya ya. dulu hal yang saya ketawain, Iya. ya enggak ya. Sekarang saya jalani. Betul. Seperti Jadi itu. saya kira dua itu Bu ya, yang mengenai reinkarnasi itu kan sudah jadi objek penelitian akademis itu Iya, oleh Dr. Ian Stevenson kan iya, dari Universitas Virginia itu. Saya Iya. udah sebut juga di video sebelumnya itu. Ada 300 kasus, 3.000 kasus tentang orang-orang yang mengingat kehidupannya sebelumnya itu. iya, Itu ada dokumentasinya di iya, eh, Universitas Virginia itu, dan bisa juga lihat di itu, bisa Iya. lihat juga di Wikipedia itu, ada jelas itu. iya, Kemudian leluhur juga ya, ini iya, luhur. sangat bagus ya ke teman-teman ini ya, sang sampradaya di Bali itu yang sekarang ribut. Salah satunya kan dia menolak pemujaan leluhur itu. Iya, padahal ya tadi saya Iya. dulu saya makanya begitu saya Iya. masuk Hindu, karena Hindunya kecemplungnya di orang-orang Bali gitu, Iya. yang sangat memuja leluhur, saya jadi ingat tuh leluhur. Iya. Dulu nenek saya punya pohon silsilah keluarga, Oh gitu ya. kita ketawain, saya ketawain, dada aja bangga banget sih, dia turunan Raden, saya selalu gitu, nggak pernah saya perhatiin. Sekarang saya nyari-nyari di mana ya dia udah meninggal, karena dia punya tuh leluhur kita ini loh, Iya. gitu. Itu kan luar biasa. Itu sama di Bali babat namanya itu Bu. Nah itu dia. Babat Nah itu. itu yang bikin saya iri gitu kan Oh, ya. iya, iya. Luar biasa, orang Bali, orang Batak Nah, itu tahu banget leluhurnya siapa aja. Iya, Sedangkan saya orang Sunda paling sama kakek doang, sama Oh, gitu uyut ya. deh. Di atas itu udah hilang. makanya ya. setelah saya masuk Hindu, ya saya sering ingat leluhur nih, bikin Iya. kopi apa segala macem sambil saya Betul. ngobrol gitu Betul. ya. Saya jadi mulai ingat, oh Iya. iya ada ini, oh iya ada ini, Iya. seperti itu ya. Emang dalam Weda itu diharuskan kita ingat leluhur kan? Ya, Kan ada pengorbanan itu ya. Jihadnya kepada Tuhan, kepada para maharishi, kepada ya leluhur, kepada para kepada sesama manusia, ya. juga kepada makhluk-makhluk di bawah kita kan, Ya. yang disebut buta itu. Ya betul-betul ini. Karena leluhur itu kan ada rasionalnya, kenapa sih kita ingat? Ya, Ya. kepada semuanya itu juga ada rasionalnya. Tanpa leluhur kita kan nggak ada di dunia ini Nggak kan. ada, betul. Memang sih awalnya dulu yang pertama kali Tuhan Ya. yang menciptakan manusia kan. Kausa Setelah itu kan primanya. lewat leluhur baru Ya, kita ada di leluhur, sini kan. betul. Tapi mungkin menarik, saya Iya. juga baru tahu konsep Iya. ini Iya. ya, dari apa Aji Anom ya, ada Iya. di Sesquat ada I Gusti Ngurah Anom Astawa ya, tokoh di sanalah sesepuh kita gitu kan. Dia Iya. selalu bilang reinkarnasi itu nggak selalu setelah kita meninggal. Saat Iya. kita masih hidup pun kita reinkarnasi. Pak Ngakan udah punya anak,
Iya. Itu kan reinkarnasinya. Iya, dari DNA-nya kan. DNA kan, Seperti itu regen kan. kita ya. Ya kan kita Iya. nanti lagi punya cucu, Betul. tiba-tiba kok dia kelakuannya kayak bapaknya. Saya punya ponakan gitu kan, ibunya Iya. bingung. Kok mirip banget sama bapaknya, 3 tahun aja hobinya udah minum ginseng ya. Iya. Seperti itu, Iya. bapaknya gitu, gitu kan ya. Iya, Itu betul kan tuh. reinkarnasi nih, Iya. gitu ya. Oh iya, jadi tidak usah menunggu sampai kita meninggal baru reinkarnasi. Betul. Di dunia pun kita tidak reinkarnasi Betul. dalam bentuk tadi kan DNA tadi, makanya logis sekali gitu Iya, ya agamanya, seperti itu. Jadi gitu. kita tetap membawa ini ya, gen dari Gen orang tua orang kita. tua kan. kita nggak bisa terhapus kan, Iya. seperti itu. Jadi reinkarnasi bisa jiwa, bisa juga tubuh kita Tubuh kan. kita, iya. DNA kita masih itu. DNA-nya. Jadi kalau ada orang kayak desa itu terus menjelek-jelekan leluhurnya mau leluhurnya, dikeluarin, iya, dia bagaimana lupa, mungkin? Bagaimana mungkin yang ngeluarin bagaimana kakeknya? dia ngeluarin kakeknya itu? Bagaimana dia ngeluarin Orang kakeknya bahan ini tubuhnya itu kan. semuanya dari kakeknya Iya, kan ya, seperti betul. itu. Ya. Diwariskan kakeknya betul. itu deh. Terus yang berikut lagi mengenai setan ya. Oh dia bilang di Bali banyak setan. Terus begini lagi tuh. Ya. Bapak saya lagi sembahyang di pura, datang setan kan, Iya, dikasih setannya keris banyak. katanya. Loh, sepertinya kok dia menyamakan Tuhan dengan setan, kan Setan. Tuhan orang Hindu kan. Iya, Jadi dewa-dewanya. bapaknya disebut memuja setan, itu kan luar biasa Iya, itu. luar biasa. Jadi saya kira ya itulah mungkin dia melihat dengan keyakinan barunya itu kan. Keyakinan baru, iya. Padahal setan makan di mana-mana, bukan di Bali aja. Malah kalau Iya. teman saya, kalau saya pernah ngobrol sama teman-teman, Iya. setan di Bali itu baik-baik. Begitu ya. Saya bilang gitu, kenapa? Di Jakarta setan galak-galak, di Bali setan baik-baik. Gimana nggak baik? Dikasih makan, dikasih rokok. Saya Iya. bilang gitu kan. Iya. Saya cuma bilang gini, saya kalau sama teman saya kalau saya cerita ini segahan. Iya. Segahan ini buat makhluk-makhluk di bawah nih, buat Iya. sesuatu yang kita anggap setan kali ya, gitu Iya. kan ya, buta nih kita Iya. bilangnya. Bayangin orang Hindu, baik sama orang baik gampang, Betul. baik sama orang jahat susah, Itu yang susah. baik sama makhluk yang nggak kelihatan yang Iya. kita anggap jahat luar biasa. Iya. Saya bilang gitu kan. Iya. Dan kita tidak bermaksud minta pesugihan, Iya. minta jadi terkenal, Iya. kecantikan apa segala macam kan, dengan Iya. memberikan berbagai suguhan tadi kepada Iya. makhluk yang kita bilang setan Iya. ini. Tapi kan supaya kita bisa hidup berdampingan dengan baik. Damai gitu Pak. Iya. Saya suka gitu. Kali Iya. dia pengen makan, kita pengen makan, Iya. dia mau makan juga. Betul. Tapi benar, saya ke rumah teman saya, dia Katolik, bapak ibunya udah meninggal, dia sendirian aja nih di rumah gitu kan ya. Terus pas minum kopi, saya bilang, Om, ngopi Om, Gitu. gitu kan ya. Saya langsung merinding sama bapak lu denger tuh. saya ketawa-ketawa gitu. Karena dia meyakini banget orang tuanya ada di situ. Leluhurin dia ya, jiwanya. Gitu, iya. Ya kembali ke setan itu sebenarnya kan di Mekah ada setan juga kan itu. Di mana-mana tidak ada tempat Kan tidak ada waktu setan. haji kan lempar setan Lempar, itu. Kan? jumroh, itu kan. jumroh ya Iya. melempari setan gitu. Tapi kan tadi kan, apakah dengan melempari setan-setan mati kan? Enggak juga. Enggak juga kan. Iya kan, setan nggak mempan kok dilempar Iya, batu kan, cuma makanya. simbol aja. Harusnya Seperti diartikan itu. begitu Bu, ya. Simbolnya. Tapi Setan kalau dalam kita- diri kita. Ngomong gitu kok ada setan dekat rumah Tuhan, kenapa nggak dikalahin kan begitu. Iya, keyakinannya. Tapi kalau kita pakai rasio kan Kalau begitu. rasionya iya. Makanya kalau kita menilai keyakinan lain dengan keyakinan Nggak kita bisa. ya memang jadi begitu. Kadang-kadang bertentangan. Iya, Ya, makanya bertentangan. paling kalau di Islam seperti ini, di Hindu Iya. gini loh, paling saya jelaskan seperti itu. Harusnya gitulah. Ya nggak dengan yang benar begini loh, Iya. nggak, karena kan belum tentu dia sependapat dengan Betul, saya, betul. gitu kan ya. Paling orang kadang-kadang, oh gitu ya, iya, Betul. gitu. Paling nggak saya berusaha supaya teman-teman saya pemahamannya tentang Hindu berubah, Iya. gitu kan. Saya bilang, lo seneng banget ke Bali, tapi sebel banget sama agama Hindu, nggak boleh gitu. Saya bilang gitu kan. Iya. Kalau kita cinta, udah all in itu. Saya bilang gitu kan, Iya. seperti itu. Iya. Terus ini lagi tuh sebetulnya di Hindu tidak ada konsep setan itu. Yang Ya. di Bali itu kan buta kala. Butuh kalau. Buta itu kan alam kan, Alam. kalau waktu. Jadi itulah representasi alam dan waktu yang bisa juga membahayakan kita gitu kan. Ya. Sehingga dianggaplah sebagai makhluk yang ada di bawah manusia gitu. Ya. Jadi bukan setan, karena kan
dalam Hindu kan semua Tuhan kan, tidak ada tempat bagi Tuhan. setan. Tapi makhluk di bawah manusia itu ada, Iya, yang disebut Butakala kan. kalau Nah ini mungkin dikira setan gitu, Iya. padahal enggak itu. mungkin bukan dikira setan, Iya. istilahnya di sana setan, Iya. istilah kita Butakala, Lain lah seperti itu. seperti Jadi itu. kita berikanlah dia Tempat sesaji gitu sesaji. supaya tenang. ya Karena tidak mungkin dimatikan juga kan itu. nggak mungkin. Sama dengan setan juga kan dilempar tiap itu nggak Nggak mati-mati juga. Karena saya suka bilang gini, gimana kita mau mengusir setan? Kurang ajar namanya. Karena setan diciptakan lebih dulu daripada manusia. Ini tempatnya Iya, dia, betul. gitu kan ya. Makanya kakek saya selalu bilang kita paralel kok sama mereka, gitu kan. Betul. Ya nggak, Iya. kita hidup di dunia ini paralel, Iya. gitu kan. Cuman alam dia kita nggak bisa lihat, dia bisa lihat alam kita, seperti itu aja, Betul. gitu. Jadi itu yang diangkat oleh Bu Desa ini ya, yang Iya, malam ini iya. yang dia lihat secara negatif lah. Ya, Nah sekarang kita ngomong dari aspek hukum Bu ya. aduh ngeri nih saya, takut salah. Nah, ya kita kira-kira aja. Ibu kan dulu SA kan? Saya juga SA dulu. nih. Iya, kan nggak ada dulu Pak, terus aja ya Masih ada lah. nih. melekat. Ini kan sekarang sudah dilaporkan itu. Di Bali sudah dilaporkan ke Polda Bali kan. Tapi di Jakarta juga dilaporkan ke Barreskrim kan. Iya. Polisi bilang akan ditindaklanjuti gitu. Saya bukannya tidak percaya ya. Pengalaman-pengalaman sebelumnya itu kok tidak jelas. Ya. Tahun 2017 itu Ketua Perada ya, namanya Suras Kumar melaporkan Pak Egy Sujana itu. Iya, Ingat kan Bu ya? iya. Nah saya minta jadi saksi ahli kan. Iya. Saya sih bukan ahli ya, karena pendidikan saya bukan agama kan, saya sarjana hukum, pasca saya filsafat, pekerjaan juga bukan di agama kan. Tapi waktu itu tidak ada yang mau gitu loh. Saya terus diminta lah oleh Isyahi itu ketuanya Pak Seto yang dirjen sekarang Iya. ini. Terus saya bilang saya apa? Saya bukan ahli secara akademis, juga pekerjaan saya juga bukan di bidang agama, kok dibilang sebagai ahli gimana ya, kan orang nggak percaya polisi itu. Jadi saya diangkat sebagai dewan pakarnya ICI gitu loh Bu. Dengan Ahli dasar juga, itu, ahli juga. Jadi ada juga kan dengan selembar kertas ini saya jadi ahli lah. Ahli juga Dewan Pakar. Jadi saya ke Barreskrim 3 kali Bu, diminta keterangan, saya jelaskan gitu konsep Tuhan Hindu itu kan, mengenai keesaan Tuhan kayak tadi lah itu kan, Iya, yang panteistik, monoteistik itu iya. apa artinya, saguna dan nirguna itu Nirguna apa. Brahma, iya. Ibu polisi ini yang ini saya itu kayaknya Kompol apa AKP gitu, Kecamatan Akpol itu. Beliau inilah memahami yang saya bilang itu. Tapi sampai sekarang kasusnya nggak jelas itu. Nggak jelas Pak. Itu gimana Bu? Apa yang mesti dilakukan oleh orang-orang ini yang melapor ini supaya kasusnya itu? Kalau di Bali, yang di Bali mungkin kalau nggak salah ya Pak ya, mungkin Iya. sepertinya keliru melaporkan di Bali ya. Apa Bu? Keliru mungkin ya kalau menurut saya ya. Iya. Karena kan kejadiannya lokus deliktinya di Jakarta ya, Iya. bukan di Bali mungkin. Cuma Iya. mungkin orang Bali merasa menghina Bali nih, Iya. gitu kan, Iya. dilaporkan di Bali gitu kan. Tapi kan Hmm. kita tahu itu kan pasti dasarnya kita berpendapat bahwa Bu Desak ini diduga telah melanggar pasal 156A ya Pak Iya. ya, penistaan agama Iya. gitu ya Pak ya. Tapi kan Iya. mungkin ada beberapa unsur kan ya. Nah ini kan kita tahu bahwa pasal 156A juga sering dikatakan sebagai pasal karet ya. Iya. Tergantung nih Iya. kepentingan siapa yang dirugikan. Iya. Mungkin seperti itu kan ya, kita pasti sering dengar lah istilah seperti itu ya Pak Iya. ya. Mungkin seperti itu gitu ya Pak ya. Apalagi misalnya di muka umum kan ada yang berpendapat bahwa tidak bisa dituntut berdasarkan pasal 156A. Karena Iya. kan di muka umumnya ini dia kan menyiarkan berpendapat seperti itu kan istilahnya tausiah Iya. di masjid. Iya. Itu kan tidak di muka umum. Iya. Di masjid itu tidak juga untuk publik secara umum. Iya. Seperti itu. Mungkin celahnya di situ, di muka umumnya ini. Kalau Iya. misalnya kena juga yang menyebarkan, Nah itu. melanggar undang-undang ITE. Betul. Karena tujuan dia apa menyebarkan? Berarti kan tujuannya menyebarkan kebencian kan Betul. dalam hal ini. Sebenarnya mungkin Bu Desak
tidak bermaksud menyebarkan kebencian di luar nih, gitu. Tapi orang yang pertama kali mengunggah siapa? Maksudnya dia mengunggah video ini apa? Gitu kan ya. Ini kayaknya yang lebih bahaya yang ini nih Pak. Betul. Karena buktinya kan yang bikin orang gonjang-ganjing yang menyebarkan. Seperti itu. Kalau awalnya kan dia cuma di muka umum ya, walaupun secara moral kita bisa berargumen ya bahwa nggak pantas secara etika ya. Dia sudah doktor ya kan, tapi menjelek-jelekan agamanya dulu kan secara moral, secara etika gitu kan, apalagi orang tua ya kan, karena di Islam aja kan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro, doanya kan kepada orang tua kan, ya Allah maafkanlah kesalahanku, maafkanlah kesalahan kedua orang tuaku, ampunilah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku waktu aku kecil. Apalagi kita dengar narasinya kan Bu Desak bilang bahwa ke lapangan bola itu dia disunggi sama bapaknya. Berarti betapa sayangnya bapaknya sama dia. Betul. Dalam ayat itu aja ya, hadis apa kalau nggak salah ya, itu kan tidak disebutkan orang tuanya harus Islam juga loh atau seagama juga kan, enggak. Ya kan ya, berarti tadi kan apapun agama orang tua kita harus kita hormati. Apalagi di Islam kan Nabi, orang nanya sama Nabi, siapa yang harus dihormati? Ibumu, baru bapak. Seperti itu kan. Ya enggak, ibu, bapak kan kita kalau orang Bali sudah bilang itu leluhur kan yang udah meninggal. Harusnya kan dia menghormati para leluhur. Seperti itu. Ya, saya kira untuk tim pembela itu ya, pengacaranya itu harus betul-betul mempelajari ini. Karena katanya kan kalau dia berceramah di internal nggak kena kan. Jadi yang menyebarkan itu loh yang kena gitu. Mungkin ya harus dipelajari benar-benar ini oleh tim pembela yang itu kan, melaporkan ini kan. Melaporkan siapa yang harus dia laporkan, atau apa yang harus dia lakukan supaya ini diproses kan, supaya diproses mungkin supaya ada efek jerak mungkin, karena selama ini kan bukan Hindu saja ya, minoritas misalnya ya sering nih ya kan ya mendapat istilahnya penistaan agama, tapi tidak ada tindak lanjut, misalnya orang gergetan juga, lama-lama orang sabar-sabar mungkin habis juga sabarnya, seperti itu. Supaya ada efek jeraknya mungkin seperti itu ya, supaya kedepannya tidak ada lagi benar-benar kita nih negara beragama, negara yang mengakui ada macam-macam agama. Ini mungkin yang harus toleransi kan, berarti tolerare ya Pak ya. Membiarkan orang lain sesuai dengan agama dan keyakinannya. Di Islam kan juga dibilang lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku, gitu kan ya. Jangan dah selesai agama, urusan kita sama Tuhan dah. Betul. Gitu aja, gitu. Inilah ya, saya baca juga di tulisan-tulisan itu kan mengenai penerapan dari PNPS mengenai itu kan ya, penundaan agama. Gitu. Katanya harus ditekan dulu kan dengan demo-demo baru nanti dilaksanakan. Ya kalau begitu kan demo terus ini malah kacau juga. Kacau juga, kasihan. Ya kan kalau kita demo-demo kan berarti banyak orang yang dirugikan. Akhirnya anarkis. Padahal kan hal ini yang dihindari kan. Ya udah kita pakai jalur hukum deh. Mungkin pressure-nya di sini kan ya, masyarakat Bali misalnya gitu kan ya, punya menekannya dengan cara yang cantik lah mungkin seperti itu ya, tidak demo-demo gitu kan ya. Ingatkan terus nih para pelapornya gitu, kuasa hukumnya siapa. Ya minta polisi juga lah supaya dikawal terus, bertindak adil lah kan yang disebut penodaan agama kan bukan satu agama itu. Semua agama mestinya Jadi jangan cuma berlaku untuk satu agama tertentu, agama lain enggak. Seperti itu. Saya kira demikian ya. Ini pesan untuk pelapor dan tim hukum ini supaya betul-betul mempelajari aspek pidananya kan. Yang mana nih yang betul-betul menghina atau menodai gitu. Yang mana sebetulnya ungkapan perasaan dari dia kan, karena perbedaan keyakinan. Yang kedua, bagaimana nih mengawal supaya proses ini berlanjut, ditangani lah sampai ke pengadilan. Biarkan pengadilan menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Mungkin ditambahkan sedikit gitu kan ya.
negara kita kan negara hukum. Iya, Ya, benar. kita punya asas praduga tak bersalah, Iya. presumption of innocent. Iya. Seseorang kan pasti juga ingat Iya. ya, nggak mungkin lupa bahwa seseorang seseorang tidak akan dinyatakan bersalah sebelum hakim memutuskan dia bersalah. Iya, betul. Ya, tapi sanksi masyarakat, sanksi sosial itu jauh lebih kejam. Betul. Budesak belum dikatakan dia salah, Iya. tapi masyarakat sudah menghakimi luar biasa. Hakimi sampai menghakimi orang tuanya segala, Menghakimi kan. orang tuanya Jadi- nggak boleh kembali dan sebagainya, luar biasa. Iya. Saya bilang Jadi, gitu. bagaimana salah orang tuanya? Salah punya anak kasihan begini. banget orang Karena tuanya. sudah meninggal orang Sudah tuanya. meninggal, keluarganya dan sebagainya. Ini Iya. sanksi sosial kan luar biasa. Betul, betul, Gitu, betul. lebih kejam. Betul. Gitu, Pak. Mungkin seperti Jadi Bu, itu. masih banyak yang perlu kita bahas, tapi karena waktu ya, jatah waktu Oke, sudah jatah selesai. waktu. Kita cukupkan dulu Bu ya. Siap. Enak nih ngomong dengan Ibu. Masih banyak yang mau dibahas ini. Nanti Siap. kapan-kapan lagi Bu ya. Siap. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, demikian saya tutup diskusi saya dengan Bu Arinita Sandria SAM Home tentang kasus Desa Madi Darmawati. Mudah-mudahan apa yang kami bahas menambah sudut pandang sehingga semua orang bisa melihatnya secara lebih luas lah kasus ini. Demikian saya akhiri dengan Parmasanti. Om Santi 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 Om.